Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Putri dengan NIM 2209036337 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai penentuan rute distribusi gas LPG menggunakan physical routing problem pada studi kasus PT Mitra Manau Abadi. Untuk topik pembahasan sendiri terdapat ada 12. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, batasan masalah. Yang kelima, asumsi penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, penelitian terdahulu. Yang kedelapan, lokasi penelitian. Yang kesembilan, waktu penelitian. Yang kesepuluh, tahapan penelitian. Yang kesebelas, diagram alir kegiatan. Dan yang kedua belas, jadwal kegiatan. Kemudian untuk latar belakang sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kondisi ideal, kondisi faktual, penjelasan masalah, solusi, dan kesimpulan judul. Untuk yang pertama, kondisi ideal. Distribusi gas berlangsung secara efisien, teratur, dan tepat waktu sehingga seluruh kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi tanpa keterlambatan maupun kekurangan suplai. Setiap pengiriman direncanakan dengan rute terpendek dan paling ekonomis disertai pemanfaatan armada secara optimal. Operasional kendaraan juga ditunjang oleh teknologi pemantauan yang memungkinkan perusahaan merespons cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan. Kemudian kondisi faktual. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam rantai pasok terkait distribusi gas. Distribusi barang dari produsen ke pelanggan merupakan masalah utama dalam kegiatan industri sehari-hari. Distribusi tidak hanya mencakup hal yang berkaitan dengan pengiriman fisik barang, tetapi juga melibatkan perencanaan jaringan, penentuan rute, penjadwalan, serta pengelompokan dan penggabungan pengiriman secara efisien dengan tujuan meminimalisir jarak dan biaya. Kemudian, penjelasan masalah. Penentuan rute distribusi LPG yang masih subjektif dan belum memiliki metode yang ideal. Penyelesaian yang diberikan berupa mencari rute terbaik yang dapat dipilih untuk digunakan pada saat proses pendistribusian berjalan. Rute yang optimal yaitu memenuhi seluruh kendala operasional dengan menempuh jarak dan waktu perjalanan paling minimal dalam memenuhi permintaan konsumen. Kemudian, solusinya itu penyelesaian masalah dengan menggunakan physical routing problem dengan metode CWS, algoritma sweep, dan nearest neighbor. Kemudian kesimpulan judul, hasil penelitian harapannya dapat mengoptimalkan rute dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan physical routing problem dalam upaya menentukan rute distribusi LPG yang optimal. Yang kedua, bagaimana perbandingan jarak tempuh antara rute awal dengan rute usulan. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingan biaya bahan bakar antara rute awal dengan rute usulan. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan physical routing problem dalam upaya menentukan rute distribusi LPG yang optimal. Yang kedua, mengetahui perbandingan jarak tempuh antara rute awal dengan rute usulan. Dan yang ketiga, mengetahui perbandingan biaya bahan bakar antara rute awal dengan rute usulan. Selanjutnya, terdapat batasan penelitian, yaitu penelitian hanya dilakukan di wilayah Samarinda. Kemudian, asumsi penelitian ada 2. Yang pertama, perhitungan jarak menggunakan Google Maps valid. Dan yang kedua, tidak terjadi perubahan harga bahan bakar selama penelitian berlangsung. Kemudian, tinjauan pustaka. Menurut Tama DKK 2021, seiring dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di Indonesia, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta seimbang untuk mendukung kemudahan aksesibilitas masyarakat. Kemudian, menurut Sudrajat DKK 2024, distribusi merupakan proses pengiriman barang dari pabrik atau pusat distribusi ke berbagai titik penjualan maupun langsung kepada konsumen akhir. Kemudian, menurut Prasetyo dan Tamies 2017, physical routing problem merupakan permasalahan yang berfokus pada perencanaan dan pengaturan pendistribusian barang dari suatu depot atau gudang perusahaan kepada para pelanggan. Permasalahan ini mencakup proses pengiriman barang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan aspek pelayanan kepada sejumlah pelanggan serta memanfaatkan kendaraan yang tersedia secara optimal untuk mencapai efisiensi distribusi. Kemudian metode yang digunakan itu ada Clerk-Wright Shipping Heuristic atau CWS. Menurut Kusuma dan Sumiati 2020, CWS bertujuan untuk meminimalkan total biaya distribusi dalam melayani seluruh konsumen dalam satu periode pengiriman. Untuk rumus yang digunakan itu yang tertera pada tampilan layar. Kemudian algoritma sweep. Menurut Simanung Khalid DKK 2022, algoritma sweep merupakan metode konstruksi yang terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu tahapan pembentukan klaster pelanggan dan tahap penentuan rute distribusi. Kemudian terkait metode nearest neighbor, menurut Agustin DKK 2022, algoritma nearest neighbor merupakan metode pencarian rute yang berfokus pada pemilihan sisi atau jalur terbaik berdasarkan kedekatan jarak antar titik. Prosesnya dimulai dengan menentukan simpul atau depot awal, kemudian memilih simpul berikutnya yang memiliki jarak atau bobot terdekat dari simpul sebelumnya.
Langkah ini dilakukan secara berulang hingga seluruh simpul telah dikunjungi dan berakhir pada simpul akhir. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu ada 3. Yang pertama Kusuma dan Sumiati 2020, yang kedua Simonung Khalid DKK 2022, dan yang ketiga Rahmadini DKK 2023. Selanjutnya lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri berada di PT Mitra Manau Abadi yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 69 Sungai Ledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Waktu penelitian sendiri berlangsung dalam waktu 6 bulan yang dilakukan pada bulan November 2025 hingga April 2026. Kemudian tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi studi lapangan. Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur dilakukan mulai dari mengulas dan mempelajari dasar teori serta penelitian terdahulu melalui jurnal, buku maupun sumber pustaka lainnya. Kemudian perumusan masalah. Tahapan perumusan masalah dilakukan dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian yang akan diselesaikan nantinya. Kemudian penentuan tujuan penelitian. Tujuan penelitian salah satu komponen penting dalam penyusunan skripsi untuk menjabarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, penentuan batasan masalah. Menentukan batasan masalah adalah pembatasan atau penyempitatan skala permasalahan yang akan diteliti oleh si peneliti. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang dikumpulkan meliputi titik koordinat, lokasi depot dan pengantaran, serta jarak tempuh antar lokasi. Kemudian ada data sekunder yang bersifat pendukung dari primer. Data sekunder meliputi profil perusahaan, jumlah dan jenis kendaraan, kapasitas angkut maksimal kendaraan, nama konsumen, jumlah kiriman, jarak tempuh, rute awal, rasio dan harga bahan bakar, serta biaya bahan bakar rute awal. Kemudian lanjut yang ketiga, tahap pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan metode CWS, algoritma sweep dan nearest neighbor. Untuk algoritma CWS ini membuat matriks jarak tempuh, kemudian menjumlahkan nilai saving jarak tempuh, membuat saving matrix dari jarak tempuh, mengalokasikan kendaraan, memeriksa kapasitas kendaraan, hingga mengecek seluruh titik pengiriman masuk ke dalam rute. Kemudian dilanjut dengan algoritma sweep, yaitu melakukan plot seluruh titik pengiriman pada koordinat kartesius dengan depot sebagai pusat menggunakan perangkat lunak GeoGebra. Setelah semua klaster terbentuk, kemudian urutan rute dalam masing-masing klaster menggunakan metode nearest neighbor. Yang kelima, tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap analisis dan pembahasan ini, rute yang dihasilkan dari VRP dan perbandingan jarak tempuh serta biaya pada rute, distribusi awal dan usulan. Yang terakhir, tahap penutup, yaitu berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis data berdasarkan tujuan penelitian. Selanjutnya ada diagram alir, yaitu mulai dari studi lapangan, studi literatur, identifikasi masalah, penetapan tujuan, batasan masalah, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, kemudian pengolahan data dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian analisis dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Kemudian ini jadwal kegiatan yang direncanakan selama kurang lebih 6 bulan penelitian, mulai dari penyusunan proposal di bulan November, seminar proposal di bulan Januari, kemudian pengolahan data di bulan Februari, dan asistensi tugas akhir di bulan Februari hingga Maret, seminar hasil di bulan Maret, kemudian persiapan sidang dan sidang di bulan Maret akhir hingga April 2026. Sekian presentasi seminar proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.